warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkah rahman-Nya sehingga kita masih dapat menjalankan presentasi pada kali ini walaupun dalam keadaan online. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Di sini kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi mengenai ketidakstabilan emulsi. Sebelum itu, perkenalkan saya Safia Zahra selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi pada hari ini. Dan adapun anggota kelompok kami yaitu Anggi Ramadhani, Rabiatul Adawiyah, Andi Ayu Mulyana, dan Reski Amalia. Baik, langsung saja untuk mengefisienkan waktu, saya persilahkan kepada pemateri pertama untuk memaparkan materinya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang diberikan. Baik, dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai emulsi. Nah, emulsi merupakan suatu sistem yang tidak stabil sehingga dibutuhkan zat pengemulsi atau emulgator untuk menstabilkannya sehingga antara zat yang terdispersi dengan pendispersinya itu tidak akan pecah atau keduanya tidak akan terpisah. Nah, ditinjau dari segi kepolaran, emulsi merupakan campuran cairan polar dan cairan nonpolar. Sistem emulsi termasuk jenis koloid dengan fase terdispersinya berupa zat cair. Nah, mengenai sistem emulsi, diantaranya dari definisi emulsi, mekanisme secara kimia dan fisika, teori dan persamaannya, dan serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari serta industri. Nah, selanjutnya emulsi merupakan sediaan yang mengandung bahan obat cair atau larutan obat terdispersi dalam cairan pembawa. Nah, sediaan emulsi merupakan sediaan yang lebih mudah diabsorpsi bila diberikan secara oral. Stabilitas emulsi dapat dipertahankan dengan cara penambahan zat yang disebut emulgator. Nah, emulgator sangat penting dalam emulsi untuk menghasilkan dan menjaga stabilitas emulsi selama penyimpanan dan pemakaian karena dapat mencegah terjadinya koalesensi. Baik, cukup sekian pemaparan materi yang saya paparkan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Anggi Ramadhani. Untuk materi selanjutnya saya persilahkan kepada Saudari Reski Amalia untuk memaparkan materinya. Emulsi dengan medium pendispersi yang berbeda. Gas emulsi atau tetesan aerosol merupakan emulsi dengan fase terdispersinya berupa fase cair dan medium pendispersinya berupa gas. Emulsi cair merupakan emulsi dengan fase terdispersinya maupun pendispersinya berupa fase cair yang tidak saling melarutkan karena kedua fase bersifat polar dan non-polar. Contoh, margarin terdispersi dalam minyak, jadi buat butiran air dan dalam minyak. Emulsi padat merupakan emulsi dengan fase terdispersinya cair dengan fase pendispersinya berupa fase padat. Contohnya, gel yang dibedakan menjadi gel elastis dan gel non-elastis, di mana gel elastis ikatan partikelnya tidak kuat, sedangkan non-elastis ikatan antara partikelnya membentuk ikatan kovalen yang kuat. Teori terjadinya emulsi yaitu satu teori tegangan permukaan atau surface tension. Molekul memiliki daya tarik-menarik antar molekul sejenis yang disebut dengan kohesi. Selain itu, molekul juga memiliki daya tarik-menarik antara molekul yang tidak sejenis yang disebut dengan adesi. Yang kedua, teori orientasi bentuk baji. Teori ini menjelaskan fenomena pembentukan emulsi berdasarkan adanya kelarutan selektif dari bagian molekul emulgator. Ada bagian yang suka air atau mudah larut dalam air, dan ada pula molekul yang menyukainya minyak atau mudah larut dalam minyak. Setiap molekul emulgator dibagi menjadi dua, yaitu kelompok hidrofilik, yaitu bagian emulgator yang suka air, kelompok lipofilik, yaitu bagian emulgator yang suka minyak. Terima kasih kepada Saudari Reski Amalia. Berikutnya saya persilahkan kepada Saudari Rabiatul Adawiyah untuk mengatakan materinya. Bahan pengemulsi. Emulgator alam yaitu emulgator yang diperoleh dari alam tanpa proses yang rumit. Contohnya yaitu gom arab, teragasan, agar-agar, dan konbrus.
Selanjutnya, emulgator alam dari hewan, yaitu kuning telur dan Aedes salanae. Dan emulgator alam dari tanah mineral. Contohnya yaitu magnesium, aluminium silikat atau vegum, dan bentonit. Ketidakstabilan emulsi, flokulasi dan creaming. Creaming merupakan hasil dari flokulasi dan konsentrasi gumpalan fase internal sehingga menyebabkan pemisahan fase internal dan bersifat reversibel. Kedua, coalescence dan putus. Breaking bersifat irreversible, artinya tidak bersifat bolak-balik. Lapisan film yang mengelilingi partikel telah hancur dan minyak cenderung menyatu, yaitu atau koalesensi sehingga tidak terdispersi. Ketiga, fase terbalik. Perubahan jenis emulsi dari tipe O2V menjadi W2O dan sebaliknya. Baik, terima kasih kepada Saudari Rabiatul Adwiyah. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudari Andi Ayumuliana. Dengan ini saya persilakan. Baik, saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selanjutnya itu alat-alat yang digunakan. 1. Dengan mortir dan stempel. Sering digunakan untuk membuat minyak lemak dalam ukuran kecil. 2. Botol. Minyak dengan viskositas rendah dapat dibuat dengan cara dikocok dalam botol. Pengocokan ini dilakukan terputus-putus untuk memberi kesempatan emulgator bekerja. Yaitu 3. Mixer. Partikel fase dispersi dihaluskan dengan memasukkan ke dalam ruangan yang di dalamnya terdapat pisau berputar dengan kecepatan tinggi. 4. Yaitu homogenizer. Dengan melewatkan partikel, fase dispersi melewati celah sempit sehingga partikel mempunyai ukuran yang sama. Selanjutnya yaitu metode pengujian. Emulsi yang dibuat harus diketahui tipenya. Nah, di mana ada 5 cara untuk mengetahui tipe emulsi tersebut. Yaitu 1. Cara pengenceran emulsi, di mana dapat diencerkan hanya dengan fase luarnya. Cara pengenceran ini hanya dapat digunakan untuk sediaan emulsi cair saja. Yaitu kedua, cara pewarnaan. Contohnya itu methylene blue. 3. Penggunaan kertas saring. 4. Cara fluoresensnya. Dan 5. Hantaran listrik. Selanjutnya yaitu penerapan dalam peristiwa sehari-hari dan industri. Penerapan dalam kehidupan sehari-hari yaitu salah satu contoh penerapan emulsi dalam kehidupan sehari-hari adalah penggunaan deterjen untuk mencuci pakaian, di mana deterjen merupakan suatu emulgator yang akan menstabilkan emulsi minyak pada kotoran dan air. Deterjen terdiri dari bagian hidrofobik dan hidrofilik. Minyak akan terikat pada bagian hidrofobik dari deterjen, sehingga bagian luar dari minyaknya akan menjadi hidrofilik secara keseluruhan, sehingga terbentuk emulsi minyak dan air, di mana akan terbawa lebih mudah oleh air. Selanjutnya yaitu penerapan dalam bidang industri. Dalam bidang industri, salah satu sistem emulsi yang digunakan adalah industri saus salad yang terbuat dari larutan asam dan cuka, di mana larutan asam, cuka, dan minyak, di mana asam cuka bersifat hidrofilik dan minyak yang bersifat hidrofobik dengan mengocok minyak dan cuka. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Saudari Andi Ayumuliana. Jadi itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman atas partisipasinya. Semoga penyampaian materi ini dapat berguna bagi kita semua. Saya Safia Zahra selaku moderator pamit undur diri dan mohon maaf apabila selama saya memandu jalannya presentasi pada hari ini terdapat kesalahan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.